ketika Nabi Sulaiman alaihissalam menanyakan di antara para pembesarnya itu siapa yang bisa memindahkan singgasana Bilqis, maka Ifrit menawarkan diri, ya, yang bisa kita baca di dalam surat An-Naml ayat yang ke-39. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an takuma mim maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Ya. Nah, siapa yang kemudian melakukan teleportasi itu? Ternyata bukan Ifrit. Dia adalah salah satu pembantu Nabi Sulaiman alaihissalam. Salah satu menterinya Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang laki-laki yang saleh. Itu kuncinya. Ya, dijelaskan di dalam surat An-Naml ayat yang ke-40. Qala allazi indahu ilmum minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuka falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala haza min fadli rabbi liyabluwani'a ashkuru am akfur. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia, Nabi Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Ya. Nah, jadi jelas ya, di dalam surat An-Naml ayat yang ke-40, teleportasi itu sesuatu yang sangat mungkin dilakukan dan pernah dilakukan, pernah terjadi. Bukan dengan bantuan sihir, bukan dengan bantuan jin, tetapi yang melakukannya adalah manusia yang memiliki ilmu dari kitab Allah. Ya, seorang laki-laki yang saleh, yang bahkan dia bisa memindahkan singgasana Bilqis yang sangat besar sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Dalam waktu sedetik langsung pindah. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa tidak kita melakukan begitu? Ya, artinya ketika yang melakukan ini manusia, ya, di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, manusia yang lain sesungguhnya juga bisa melakukannya dengan ilmu dari kitab Allah, ya, dari Al-Quran. Itu yang kita pelajari terus, ya. Dan kelebihan dari menteri Nabi Sulaiman ini tadi, yang bisa memindahkan ini, dia adalah seorang laki-laki yang amat saleh, sehingga memiliki karomah untuk melakukan teleportasi tadi. Apa doanya? Itu yang dirahasiakan, dan hanya orang-orang yang terpilih, yang dekat dengan Allah, yang mengetahuinya. Ketika kita tekun beribadah, kita mendekat terus kepada Allah, maka semuanya mungkin untuk bisa kita lakukan, termasuk menteleportasi mantan datang ke hadapan kita. Nah, mungkin dengan tingkat keimanan kita, ya, yang masih jauh, ya. Jadi kalau menterinya Nabi Sulaiman tadi keimanannya di tingkat sini, nah kita masih di lantai. Mungkin kita belum sanggup atau belum memiliki ilmu untuk menteleportasi mantan sedetik langsung hadir di hadapan kita. Tetapi ketekunan kita di dalam berdoa,
itu akan mendatangkan mantan kepada kita walaupun dia harus masih berjalan, terpengaruh oleh jarak. Ya, jadi tidak langsung pindah seperti teleportasi, tetapi kesalehan kita, ya, kecintaan kita untuk terus mempelajari Al-Quran, ketekunan kita di dalam berdoa, keseriusan kita juga di dalam berdoa, itulah yang akan menggerakkan hati pikiran mantan, menggerakkan kakinya untuk datang menemui kita. Jadi kuncinya apa? Kuncinya kesalehan, ketakwaan, selalu belajar, dan selalu berdoa kepada Allah. Maka apapun yang kita inginkan akan Allah wujudkan. Mantan yang mustahil untuk kembali kepada kita akan menjadi kembali kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.